Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Seva Saimena. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Marcella SPD MPD. Disimak videonya. Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan adalah kajian yang mencakup analisis dan prediksi mengenai bagaimana masyarakat akan berubah dan berkembang di masa yang akan datang. Ini melibatkan identifikasi tren, teknologi, perubahan demografis, lingkungan, dan nilai-nilai sosial yang mungkin mempengaruhi kehidupan di masa depan. Analisis tren melibatkan memeriksa data dan informasi terkini tentang bagaimana masyarakat bereaksi terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan mereka. Contohnya adalah tren teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan perubahan dalam perilaku konsumen. Selanjutnya ada perubahan demografis. Perubahan dalam struktur dan komposisi demografis juga merupakan faktor kunci dalam perkiraan masyarakat masa depan. Ini termaksud pertumbuhan populasi, penuaan penduduk, urbanisasi, dan perubahan dalam dinamika keluarga. Mengetahui bagaimana perubahan demografis ini akan mempengaruhi kebutuhan, preferensi, dan kebijakan masyarakat akan membantu dalam perencanaan masa depan. Selanjutnya, pengaruh lingkungan. Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan keberlanjutan menjadi semakin penting dalam meramalkan masa depan. Antisipasi terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi dan upaya untuk mengurangi jejak ekologis adalah bagian integral dari merancangkan masyarakat masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada perubahan budaya dan nilai. Perubahan dalam budaya dan nilai-nilai sosial juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berkembang di masa depan. Ini mencakup pergeseran dalam pandangan terhadap pekerjaan, keluarga, agama, dan kewarganegaraan. Memahami dinamika budaya ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Dan yang terakhir ada strategi antisipasi. Merencanakan dan menyiapkan diri untuk masa depan melibatkan strategi antisipasi yang cermat. Ini termaksud pengembangan skenario alternatif berdasarkan perkiraan yang berbeda, identifikasi peluang dan ancaman potensial, serta perencanaan adaptasi dan mitigasi yang tepat. Ada beberapa karakteristik negara berkembang sebagai ciri masyarakat masa depan, yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi. Negara berkembang memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih globalisasi yang dapat mengakibatkan interaksi lebih banyak dengan negara maju. Yang kedua, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat memungkinkan interaksi lebih banyak dan efisien antara negara berkembang dengan negara maju. Yang ketiga ada perkembangan iptek di negara berkembang dapat mengakibatkan lebih banyak pengembangan dan penggunaan teknologi yang canggih. Dan yang terakhir, yang keempat, peningkatan layanan profesional di negara berkembang dapat mengakibatkan lebih banyak kemampuan dan kualitas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terdapat 4 kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat, yaitu yang pertama bidang iptek. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek menjadi salah satu kekuatan utama dalam mempercepat terjadinya globalisasi. Globalisasi dalam bidang iptek mencakup penyebaran informasi, pengetahuan, teknologi, dan komputerisasi yang menyebar ke seluruh belahan dunia. Yang kedua ada bidang lingkungan hidup. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber yang diberikan, perhatian terhadap lingkungan dan isu-isu lingkungan semakin menjadi fokus dalam konteks globalisasi. Keterkaitan antara negara-negara dalam menjaga lingkungan hidup dan memperhatikan dampak lingkungan global menjadi semakin penting dalam era globalisasi. Selanjutnya yang ketiga ada bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia yang menciptakan satu kesatuan pasar secara bebas dan terbuka tanpa adanya batas teritorial negara. Hal ini mencakup operasi perusahaan di berbagai negara, arus modal, barang dan jasa yang bebas, serta keterkaitan erat antara ekonomi nasional dan internasional. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bidang pendidikan. Juga merupakan salah satu bidang yang terpengaruh oleh globalisasi. Dalam konteks globalisasi, pendidikan menjadi kunci untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan global.
mengakses informasi dalam pengetahuan dari seluruh dunia, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun beberapa upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat, tentunya memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi seluruh permasalahan, serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan meliputi berbagai aspek yang dapat dikenal pasti dari informasi yang diberikan. Contohnya adalah yang pertama, peningkatan pendidikan usia dini membantu anak-anak untuk mengikuti pendidikan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, pembentukan karakter membentuk nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan memperbaiki sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan, dan lapisan individual. Yang keempat, pengembangan dan penguasaan iptek membantu individu untuk mengembangkan kemampuan dalam pengembangan dan penguasaan teknologi. Yang kelima, peningkatan kemampuan dalam menyesuaikan perubahan membantu individu untuk mengatasi masa depan yang penuh perubahan dan ketidakpastian. Dan yang keenam, pemerataan pendidikan memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya, yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru, meningkatkan motivasi dan keterampilan guru, dan memberikan fasilitas dan sumber daya yang memadai kepada sekolah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pemerataan kurikulum dirancang agar dapat menghasilkan siswa yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam mengantisipasi masa depan, pendidikan harus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menghasilkan individu yang siap menghadapi tantangan dan memberikan kontribusi. Kesimpulan, pendidikan merupakan kunci untuk mengantisipasi masa depan yang dipenuhi dengan tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan yang cepat. Dengan memperhatikan karakteristik negara berkembang sebagai ciri masyarakat masa depan dan dapat memahami kekuatan gelombang globalisasi yang kuat, upaya pendidikan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan karakter, hingga penguasaan iptek. Melalui upaya-upaya ini, pendidikan dapat mempersiapkan individu untuk menjadi warga yang mampu menghadapi dan beradaptasi dengan dinamika masa depan yang kompleks dan beragam. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.